Siamo tutti fratelli, halo semuanya, kembali lagi di Skyros Podcast. Nah, kembali lagi bersama saya Ngurah Panji yang akan membawa acara. Saya di sini sebagai host dan di episode kali ini saya akan membahas pertolongan pertama. Nah, pastinya saya nggak akan membahas sendiri nih. Saya bawa salah satu bintang tamu terkenal dari SMK Negeri 1 Denpasar, Feral. Halo, halo, halo. Halo Feral, duduk dulu Feral, duduk Ya, duduk. duduk. Itu headsetnya dipakai ya Feral? Oke ya. Salah. Gini gini. Ya, Gini ya. pinter. Oke, halo, tes, tes. Ya, masuk Feral, Oke. masuk. Feral, sebelum kita lebih lanjut lagi, mungkin Feral bisa perkenalan. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feral Benedict Irvin Mendoka atau biasa dipanggil Feral. Saya adalah salah satu anggota dari PMR Wira SMK Negeri 1 Denpasar. Feral sendiri sebagai orang yang terlatih medis dasar ya bisa dibilang Feral. Apa sih itu pertolongan pertama menurut Feral sendiri? Oke, jadi kalau menurut saya sendiri ya, pertolongan pertama itu adalah pertolongan yang pertama kali diberikan kepada orang atau korban yang mengalami sakit, bisa juga cedera atau kecelakaan yang perlu penanganan medis dasar gitu. Kita sedikit membahas tentang sekolah kesayangan kita pastinya ya, SMK Negeri 1 Denpasar. Ya, yang lebih dikenal mungkin STM Negeri Ubung. Ya, silakan minum Feral. Nah, kemarin nih ada sebuah berita yang mungkin membuat SMK Negeri 1 Denpasar itu berduka, Feral. Hmm, Tentang kasus kecelakaan yang dialami oleh salah satu teman kita, rekan sekolah kita lah bisa dibilang. Nah, itu dia mengalami kecelakaan yang bisa saya katakan tragis, Feral. Menurut Feral, mungkin Feral juga udah baca kan sebagai ya siswa. saya udah baca juga sih beritanya. Gimana nah? Itu gimana tuh menurut Feral? Oke, kalau menurut opini saya sendiri ya, eh, setelah saya baca-baca beritanya, apalagi korban itu adalah teman sekelas saya sendiri juga. Oh iya. Ya, jadi dia adalah teman yang cukup dekat sama saya. Setelah saya baca-baca beritanya, saya baca juga di situ korban atau teman saya itu sempat didiamkan dalam waktu yang cukup lama sambil menunggu ambulans gitu Panji. Jadi menurut saya ini benar-benar hal yang tragis lah atau menyedihkan karena orang-orang itu mungkin takut atau nggak paham bagaimana cara memberikan pertolongan kepada orang yang mengalami kecelakaan. Karena dalam memberikan pertolongan pertama juga ada hukumnya Panji kalau kita lalai dalam memberikan pertolongan. Jadi orang tuh bisa dihukum. Jadi orang mungkin mikir kan kayak, aduh, aku takut nih nolongin dia. Kalau misalnya dia Iya, kehilangan nyawa kan kita yang salah takutnya iya, ya. apa nanti takutnya kalau aku gini malah tambah parah gitu, mending nggak usah. Jadi orang-orang itu malah berpikir untuk lebih baik tidak tersangkut dengan orang yang kecelakaan gitu Panji. Itu sih tanggapan saya sendiri ya tentang berita kemarin. Nah, berarti salah satu alasan mereka takut terkena salah satu pasal dari pertolongan ya, Feral ya. Iya Panji. Dari lalai menolong mungkin ya. Mm-mm. Nah, mungkin dari Feral nih. Feral kan merupakan salah satu anggota PMR Wira nih. Nah, Ya. pastinya sudah diajarkan dong bagaimana caranya melakukan penanganan di pertolongan pertama nih, Feral. Iya. Nah, gimana sih caranya menangani keadaan korban seperti itu, Feral? Oke, jadi kita akan membahas gimana cara memberikan pertolongan pertama yang benar dan tepat ke korban kecelakaan ya, Ya, agar bener banget. tidak terjadi lagi ke depannya. Dan ini juga pelajaran buat anggota masyarakat yang di rumah Ya, dan teman-teman semuanya rekan lah. siswa kita juga pastinya. Iya, Siapa tahu mereka bisa belajar lebih banyak lagi. iya. Jadi kita eh, kalau bisa menghindari kematian lah kalau bisa kita Ya, lakukan bener kan. banget. Karena resiko kematian itu juga besar ya jika Iya, terjadi apalagi kecelakaan. kalau kecelakaan. Iya, jadi kita bakal ngasih tahu nih gimana sih cara melakukan pertolongan pertama yang benar dan tepat. Gimana tuh? Nah, jadi misalkan kecelakaan di jalan nih kan, eh, yang paling pertama harus kita lakukan dalam memberikan pertolongan itu kita harus menilai keadaan korban. Oke, jadi kita nilai apakah korban ini aman atau enggak tuh. Bisa bisa aja kan dia pas kecelakaan dia ketimpa motornya sendiri
atau barang-barang lainnya lah, kita bisa singkirkan itu atau jauhin lah dari korban agar tidak menghambat proses penolongan kita. Dan jangan lupa juga kita harus menghubungi teknik tenaga Tenaga medis medis. ya. Tenaga medis, aduh sampai belibet, tenaga medis lebih lanjut ya, atau Santai, Feral, santai. ambulans di nomor 2234 kali, atau nomor ambulans di kota-kota dan daerah kalian masing-masing. Nah, kalau udah keadaan korban aman nih, tidak ada hal yang mengganggu untuk kita memberi pertolongan, kita bisa langsung beri pertolongan kepada korban. Jadi yang pertama itu kita harus memastikan jalur nafas korban itu terbuka lah. Kan kita nggak tahu ya posisi korban, mungkin ketekuk gini, jadi kita bisa angkatlah dagu atau dahinya Ya, agar benar-benar. korban itu bisa bernafas gitu. Tapi kalau misalkan memang posisinya dilihat dia bisa bernafas, berarti udah terbuka. Lalu untuk selanjutnya yang paling pertama yang harus kita tanganin itu adalah perdarahan, Panji. Ya. Kenapa Jadi tuh, Feral? Kenapa? karena menangani perdarahan itu paling penting, karena kita tahu ya fungsi darah itu adalah menyalurkan oksigen. Seperti menghidupi tubuh ya, Feral, Ya, bisa jadi kalau dikatakan. kita kekurangan darah nih, perdarahan tuh kan darah kan cepet banget ya keluarnya, Ya, merembesnya dari benar tubuh. banget, benar banget. Jadi kalau kita kehabisan darah itu akan meningkatkan kematiannya lebih cepat gitu, Panji, kalau kita kehabisan darah. Jadi itu alasan kenapa kita paling pertama itu harus menangani perdarahan pada korban. Kalau misalkan kita pastikan juga perdarahannya itu terlihat ya. Mungkin kalau dia pakai lengan panjang nih kan kelihatan ya bercak darahnya ya. Ya, benar banget, benar banget. Bajunya basah karena darah. Oke, jadi cara menanganinya itu kita pastikan lukanya terbuka. Jadi terlihat lah. Kita pastikan. Lalu yang pertama kali kita harus lakukan adalah tekan titik perdarahannya keluar. Jadi kita tekan untuk menghambat atau memperlambat darahnya keluar. Tapi sebelum itu kita juga harus tahu atau membawa APD, alat perlindungan diri gitu, Panji. Nah, ngomongin tentang APD, Feral nih. Menurut saya sendiri, Feral, Mm-mm. APD itu kan sangat penting ya. Iya, penting banget dalam Nah, makan. APD itu kebetulan nih, saya sempat dengar-dengar juga, APD itu juga mencegah kita tertular pastinya. Iya, betul banget. Nah, dalam keadaan seperti itu, Feral, misalkan saya adalah masyarakat biasa yang nggak tahu apa saja APD yang digunakan, Feral, dan saya juga nggak mungkin dong bawa perlengkapan medis. Oke. Alat apa saja sih yang mungkin bisa dijadikan penggantinya lah, menurut Oke. Feral sendiri? Jadi bener ya kata si Panji, kita nggak mungkin lah yang namanya membawa, misalkan salah satunya itu kan sarung tangan latex ya, nggak mungkin kita bawa Ya, nggak mungkin kemana-mana banget kan. kita pakai sarung tangan latex kemana-mana kan. Ya, jadi kita bisa mengganti. Tujuan kita menggunakan sarung tangan latex sendiri kan sebenarnya untuk menghindari kontak langsung dengan cairan yang keluar dari tubuh korban nih, Panji. Iya, bener. Jadi kita bisa ganti dengan kain yang sekiranya steril untuk menghindari kontak dengan darah korban. Jadi kita bisa lihatlah di keadaan sekitar apa gitu yang bisa menggantikan. Lalu kita lanjut ke cara menangani perdarahannya. Kalau kita tekan nih, misalkan saya udah dapat kain, saya tekan titik darahnya, lalu kita segera balut agar darahnya ini tertutup atau lubangnya ini tertutup agar darahnya tidak keluar atau memperlambat lah. Jangan lupa juga nih, Panji, untuk bagian tubuh yang terluka itu kita tinggikan dari jantung, karena jantung itu kan fungsinya memompa darah ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa apa namanya, angkat. Jadi kalau di bawah gini kan darahnya lebih cepat keluar karena jantungnya dari sini. Jadi kalau di atas itu bisa sedikit memperlambat gitulah, teman-teman. Kalau udah kita bisa taruh Iya, di sini iya. gitu. Paham. Oke. Eh, Setelah kita melakukan penanganan terhadap perdarahan, Feral, Ya, Panji. pastinya kita juga kan namanya kecelakaan ya. Nggak mungkin dong ada mungkin bisa dibilang satu kasus lah, atau satu apa ya? Menurut saya sih satu luka lah, bahasa simpelnya. Nah, itu gimana tuh caranya, Feral? Oke. Cara ngecek nih, misalnya mereka full ketutup. mm-mm. Gimana caranya kita untuk mengetahui adanya luka di bagian tubuhnya dia?
Oke, cara Apalagi kita kan mengetahuinya. patah tulang ya. Ya, untuk mengetahuinya kita misalkan kalau korban sadar nih kita bisa langsung tanyain ke korban sendiri bagian mananya sih yang terasa sakit lagi gitu. Tapi seandainya pun korban tidak sadar, kita bisa memeriksa keadaan tubuh korban dengan metode yang namanya PLNB Panji. Nah, informasi lah tambahan untuk warga di luar sana mungkin Feral ya. Apa sih itu PLNB menurut Feral sendiri nih? Oh. Atau mungkin PLNB itu merupakan singkatan Feral? Ya, jadi PLNB itu memiliki kepanjangan. Yang pertama itu adalah perubahan bentuk. Yang kedua L itu adalah luka terbuka, luka terus N itu nyeri dan B itu bengkak. Jadi kalau misalkan korban nggak sadar kan, jadi kita bisa ngecek gitu. Kita bisa raba lah istilahnya, misalkan pahanya berubah struktur bentuknya itu pasti terjadi PLNB atau patah tulang gitu Panji. Nah, ngomongin sekarang nih Feral tentang patah tulang sendiri. Menurut Feral, gimana sih caranya kita untuk menangani patah tulang sendiri kan Feral? Pasti kan punya, kalau di rumah sakit tuh namanya gips Feral. Iya. Nah, kalau di pertolongan pertama apa sih yang kita gunakan untuk melakukan patah tulang? Penanganan lah. Oke, jadi untuk menangani patah tulang itu ada yang namanya pembidaian Panji. Jadi pembidaian ini fungsinya untuk kita meminimalisir bagian tubuh korban yang kita duga patah gitu Panji. Jadi pembidaian itu adalah proses kita masang benda nih yang namanya bidai. Jadi bidai itu adalah suatu benda yang keras. Jadi misalkan tangan kita patah atau tangan korban itu patah, kita bisa melakukan pembidaian. Yang pertama itu ada yang namanya teknik stabilisasi. Jadi misalkan patah di sini, kita Iya. menstabilkan anggota gerak tubuhnya itu dengan cara memegang sendi di antara tulang yang patah. Kalau udah kita bisa pasang bidainya mungkin di sini, lalu kita ikat di sendinya yang Iya. patah itu Panji. Jadi bisa meminimalisir pergerakan tubuh korban yang patah gitu. Nah, ngomongin tentang meminimalisir pergerakan sendiri Feral. Ya, Menurut saya sendiri, apakah kita bisa menggunakan kayu ataupun bambu ya yang mungkin ada di jalanan lah. Menurut Feral tuh sendiri bisa nggak pakai alat kayak gitu? Kan nggak mungkin dong. Kita kembali kita ke konsep awal, kita nggak mungkin bawa bidai kan. Apalagi masyarakat awam lah. oke. Ini sama kayak konteksnya kayak APD tadi ya. Ya. Nah, jadi kita bisa gunakan seperti yang Panji bilang tadi, mungkin ada kayu, bambu, atau bahan yang keras dan panjang yang lainnya lah. Itu bisa kita gantikan sebagai bidai. Tapi ingat, misalkan kayu itu kan teksturnya kasar ya Panji. Iya, benar banget. Jadi kita bisa balut dulu kayunya dengan kain agar lebih halus. Jadi baru kita bisa jadikan bidai gitu Panji. Nah, ngomongin tentang ngebalut kayu tadi ya. Ketika kita memiliki alat yang minim, Vera, Ya. apakah kita perlu melakukan ngebalut kayunya atau ya udahlah yang penting dia tidak ada pergerakan lagi? Kita lihat dari prinsip pembidaian lagi kan. Jadi kita lihat seberapa banyak kain yang kita punya gitu. Atau mungkin saya cuma punya jaket nih, punya jaket dan nggak cukup buat ngelilit kayunya gitu. Kita bisa gunakan kain yang lain nih, mungkin dari warga sekitar yang ngebawa selendang atau sarung atau apapun itu bisa kita gunakan. Tapi kalau memang semisalnya nggak ada, kita cukup gunakan kayu itu. Kayu itu nggak perlu dibalut lah, karena kita prioritasin kan untuk buat ngikat di sendinya Ya, gitu kan. Jadi bener. kita kembali lagi ke prioritasnya itu yang mana sih gitu. Wah, tak disangka ya, pembidaian itu juga bisa dikatakan lumayan rumit, tapi Ya. kita juga perlu mempelajari, Vera ya. Ya penting banget tuh soalnya. Nah, karena kita tadi posisinya lagi di lokasi kejadian, Ya. perlu nggak sih kita evakuasi, Feral, atau kita tinggal nunggu ambulan aja nih? Oke, perlu nggak kita melakukan evakuasi? Jawabannya itu perlu, Panji. Sebenarnya kita bisa lihat situasi dan kondisi sih. Apakah korban ini di tempat yang aman atau enggak gitu kan? Kalau yang namanya di jalan raya kan udah pasti nggak aman ya, Ya, karena lalu lalu lalang lalang kendaraan. kendaraan. Jadi selesai kita menangani korban,
kita bisa evakuasi korban. Misalkan korbannya berat banget nih, sedangkan saya cuma sendiri, nggak mungkin kan saya angkat sendiri. Kita bisa minta pertolongan dari warga sekitar atau saksi juga untuk ikut membantu kita dalam mengevakuasi korban ke tempat yang sekiranya lebih aman, Panji. Jadi evakuasi itu perlulah sambil kita menunggu ambulans, kan nggak mungkin kita biarin korbannya gitu aja. Nanti kan jalanan tambah macet gitu. Iya, benar benar benar. Nah, Feral, tadi kan kita udah evakuasi nih ke tempat yang aman. Ya. Dan Feral juga sempat nyinggung ambulans. Oke. Apa aja sih yang harus kita lakukan nih kepada ambulans? Ambulans datang, nggak mungkin dong kita biarin ini korban, nggak mungkin dong kita gitu. Ya. Apa sih yang harus kita lakukan, Feral? Oke, jadi kita udah selesai nih kan melakukan evakuasi korban ke tempat yang lebih aman sambil menunggu ambulans. Ya, benar. Jadi kalau ambulans udah datang atau tenaga medis lanjut udah datang, kita bisa memberikan laporan. Yang pertama yang harus kita laporkan kepada tenaga medis lanjut itu misalkan seperti identitas korban. Identitas korban itu sangat penting. Jadi kita bisa tahu identitas korban itu dengan cara mungkin kita nanya langsung ke korbannya, kalau korbannya sadarnya, Ya, atau benar-benar. ke saksi, misalkan dia punya temen yang ada di tempat kejadian, atau kalau misalkan nggak ada saksi dan korban tidak sadar, kita bisa cari di kartu tanda pengenalnya atau dokumen-dokumen yang dia bawa gitu. Terus selanjutnya kalau kita udah ngelapor identitas korban, selanjutnya kita lapor gimana peristiwa ini bisa sampai terjadi nih. Mungkin kita bisa tahu dari saksi atau kita yang lihat sendiri gitu kan. Mungkin karena di jalanan kita mungkin pas di belakangnya, kita bisa ceritain lah gimana kejadian korban bisa sampai kecelakaan gitu. Terus yang selanjutnya yang perlu kita laporkan itu apa aja luka atau apa aja yang terjadi kepada tubuh korban nih. Jadi misalkan dia mengalami perdarahan di lengan kiri atau patah tulang di kaki kirinya, kita laporin ke pihak lanjut. Lalu kita juga jangan lupa kita laporin kalau misalkan kita itu sudah melakukan penanganan. Misalkan tadi dia mengalami perdarahan di lengan kirinya nih, tapi sudah kami tangani dengan cara pembalutan gitu, atau kaki kanannya mengalami patah tulang dan sudah kami tangani dengan cara pembidaian. Itu aja sih sebenarnya yang perlu kita laporin ke tenaga medis lanjut ya, Panji ya. Itu aja. Ya. Mungkin episode kita juga udah panjang. Ya. Produser takutnya marah nanti. Udah durasi. Udah durasi ini, produser marah nanti ya. Ya. Nah, menurut Feral sendiri, pastinya setiap episode kita memiliki kesimpulannya masing-masing nih, Feral. Bisa nggak Feral memberikan kesimpulan Feral tersendiri nih untuk masyarakat di sana, Feral? Oke, saya kasih pesan-pesan aja kali ya. Ya, buset. Teman-teman kita semuanya. Jadi untuk teman-teman semuanya, Bapak Ibu, Saudara semuanya, saya mau ngasih pesan jangan takut untuk menolong orang dan jangan takut lah walau kita nggak kenal itu, karena semua orang itu pasti suatu saat akan memerlukan pertolongan dan nggak ada ruginya juga bagi kita sendiri untuk mempelajari ilmu medis dasar agar bisa melakukan pertolongan pertama. Jadi saya harap kita semua itu bisa saling membantu lah gitu. Itu sih pesan-pesan dari saya. Nah, itu dia semua teman-teman kita, pesan dari Feral. Itu sangat pesan yang mungkin menurut saya sangat singkat tapi sangat bermakna menurut saya. Dan mungkin untuk teman-teman semua sangat bermakna juga ya. Semoga ilmu yang kita berikan hari ini juga berguna bagi kalian dan kalian juga ingin memiliki tekad untuk mempelajari ilmu medis dasar seperti Feral teman kita ini. Dan terima kasih buat Feral yang udah mau memberikan ilmu mungkin ya. Saya juga makasih banyak karena udah diundang dan dipercayain buat jadi narasumber di Skyros Podcast kali ini, Panji. Ya, saya juga sangat senang ya bisa bertemu dengan Feral pasti. Karena Feral ini juga perjuangannya lumayan cukup susah ya untuk bisa mengundang Feral ke sini. Oke. Ya, kita tutup aja. Saya Ngurah Panji. Saya Feral Benedik. Kami pamit undur diri. Siamo Tutri Fratelli.